Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan beberapa yang saya pelajari di guru penggerak dan akan mentransferkan ilmunya kepada ibu bapak semuanya. Baik ibu bapak, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada ibu bapak, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak ibu? Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Baik Bu Siti setuju ya. Untuk Bu Fatih kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Bagaimana dengan Bapak? Ya setuju. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari sini kita masih setuju ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan. Inilah Bu konsep inti budaya positif. Jadi hal yang akan kita bedah bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dilanjutkan dengan posisi kontrol guru. Dilanjutkan juga dengan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan paradigma. Minta tolong kepada ibu bapak mungkin secara berpasangan. Boleh salah satu menggenggam tangannya. Mungkin bapak boleh ibu atau bapak berpasangan. Ibu sama Pak Wayan ya, mohon maaf ya, menggenggam salah satu. Boleh Bapak Wayan, boleh Bu Wasim yang menggenggam tangan. Iya, menggenggam sendiri Bu, menggenggam sendiri tangannya. Ya. Terus posisi B atau Bu Wasim itu mencoba untuk membuka genggamannya Pak Umia. Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh diancam, boleh juga disuap atau dikritik juga boleh. Kira-kira dibuka atau tidak sama Pak Umia? Bu Siti sama Bu Fatih juga boleh mempraktekkan salah satu yang menggenggam tangannya, kemudian salah satunya membuka, mencoba untuk membuka genggaman tangannya. Iya. Iya, boleh. Bu Siti sama Bu Fatih kira-kira gimana Bu Fatih? Coba Bu Fatih. Tangannya Bu, jadi ada apanya Bu? Jadi ini ada rayuan dari Bu Fatih ya, akhirnya membuka tangannya. Kalau Pak Wayan ini suka membuka tangan ya Pak ya. Iya. Apa yang terjadi? Ternyata membuka tangan ini karena ada sesuatu hal ya kan. Ya sebenarnya siapa sih Bu Pak yang memiliki keyakinan oh ya tak buka, oh ya tak genggam itu kira-kira siapa? Yang menggenggam. Iya, berarti yang menggenggam ya Pak ya. Jadi posisi kontrol pada diri itu sebenarnya adalah diri sendiri. Mau dia membuka atau tidak, itu adalah kehendak dari diri. Mau dipaksa kayak apapun, kalau misalkan beliaunya tidak mau membuka, juga akan terbuka. Tapi kalau misalkan dia bersedia, ya kan Pak Wayan tadi langsung ya gitu aja ya. Tanpa dibilang apa-apa langsung buka gitu aja. Iya, Pak Wayan. Iya, Pak Wayan baik sekali. Gak usah dilakukan langsung dia dibuka ini ya. Masya Allah. Lanjut ya Ibu Bapak. Nah disinilah Bu Pak, paradigma yang kita alami. Perubahan paradigma teori kontrol itu ada beberapa. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan anak nih guru ke anak itu merasa gurunya tuh ya murid itu harus patuh sama gurunya. Murid itu harus mengikuti apa kemauan gurunya. Padahal tidak Ibu Bapak.
Ya seperti genggaman tangan tadi. Itu dia mengikuti itu ada beberapa hal. Pertama, karena dia terpaksa, akhirnya dia mau. Ada kemauan dari diri sendiri. Ada juga karena ada sesuatu hal lainnya, seperti mungkin ada penghargaan ataupun hal yang lainnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kamu kalau nggak masuk sekarang, nggak boleh masuk. Kamu di luar, nah, itu memaksa. Itu memaksa. Mau nggak mau dia mesti udah gitu kan mengikuti gitu kan. Padahal itu adalah sesuatu hal paradigma yang harus kita selesaikan. Begitu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi mengikuti kebutuhan anak. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada mandiri, kemudian beriman kepada dan bertakwa yaitu Bapak, kemudian berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini Bu Bapak, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya teori kontrol berkata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak kita misalkan di kelas nih ada yang tidur, mungkin ada yang usil, itu mesti punya suatu tujuan. Tetapi paradigma yang kita rasakan sebelumnya itu adalah perilaku buruk, itu adalah kesalahan. Jadi menganggap ini salah ini sudah melanggar peraturan. Padahal ada sesuatu hal perilaku yang memiliki tujuan. Mungkin si anak ini butuh perhatian atau si anak ini memang dia suka usil mencari kesenangan, cuma di waktu-waktu yang kurang tepat seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira pikiran ketiga itu Bapak. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal jelas ya Bu, Pak, Anda tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Karena kita punya keyakinan, oh iya saya harus berangkat jam 7. Itu kalau tidak termotivasi dari diri sendiri, bisa belajar, bisa jadi jam 7 lebih ya. Kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang. Dan jadi tidak ada yang salah ataupun begitu. Dan di sini disiplin positif itu dari teori Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu tadi terlihat dari kepala tangan tadi yang Bapak. Kemudian mana disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti apa nantinya? Jadi seperti apa? Nah itu berpusat pada makna disiplin. Padahal disiplin yang kita ketahui dulunya bukan sesuatu yang menciptakan tujuan mulia, tapi disiplin itu seakan-akan peraturan yang harus dipatuhi. Itu ya Bu Pak. Nah selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Oleh karena itu ada teori motivasi. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Nah, teori motivasi yang untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ini motivasi dari eksternal atau dari luar. Sedangkan menghargai diri sendiri itu berasal dari
nilai universal, yaitu ada keyakinan kelas juga di bola. Kemudian model berpikir menang dan menang, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian nanti ada 5 posisi kontrol. Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya ada 3 restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Ibu Bapak, di sini disiplin positif. Disiplin positif itu awalnya dari disiplin, berasal dari disiplina, yang artinya adalah belajar disiplin. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan. Nah, disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau juga ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin itu tidak ada hubungannya dengan hukuman, dengan reward dan juga dengan ancaman hukuman. Jadi selama ini disiplin yang sudah kita lakukan itu berbeda dengan disiplin positif yang sebenarnya harus kita pelajari. Nah, hal ini disiplin positif berharap sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin ini sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kenapa tidak dilakukan pemaksaan dan hukuman? Karena itu nanti adalah dilakukan dalam jangka pendek dan akhirnya tidak ada kesadaran pada diri. Selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikannya Ibu Bapak. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Makanya dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah contoh-contohnya Ibu Bapak. Nah, yang sekarang kita gunakan adalah yang ini ya Ibu Bapak. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpindakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini Bu Bapak, kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, Ibu Bapak, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pernah tidak Bapak kira-kira melihat salah satu guru kita yang mungkin kalau berangkat ke sekolah rada aras-arasan gitu. Jadi kayak tidak ada semangat gitu loh Bapak, gregetnya kurang. Pernah nggak Ibu Bapak bertanya kira-kira apa yang ada masalah apa atau kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Pernah nggak Ibu Bapak kira-kira share sama temennya gitu? Atau mungkin menanyakan salah satu dari gurunya atau bisa ke muridnya, misalkan di dalam kelas kok lesu sih, kok letih sih, kok misalkan apa ya, nggak semangat gitu. Terus di dalam kelas mungkin dia kayak nggak semangat lah gitu. Pernah nggak Pak ditanya kenapa gitu? Kenapa Ibu Bapak? Oh nggak begitu. Betul Ibu Bapak. Benar sekali. Dan saya sering mengalami itu Bu di kelas 1. Ternyata memang begitu segalanya ya. Jadi nih bertahan hidup Bu Bapak. Kebutuhan bertahan hidupnya itu kurang. Jadi perutnya kosong. Akhirnya jadi kalau misalnya belajar nggak masuk, ya kan Bu Pak. Jadi rasanya kayak gitu ya. Terus muncul, suruh mikir lagi karena mungkin nyambung gitu. Jadi itulah Ibu Bapak kenapa 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Walaupun mungkin tidak 100%, tetapi harapannya 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Nah ini sebagai standar kita juga. Ya, ini adalah sebagai standar kita juga ya Ibu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan anak. Bisa jadi karena rasa kasih sayangnya di rumah kurang, akhirnya dia mencari masalah di
sekolah, mencari perhatian di sekolah, atau mungkin di dalam rumah dia mungkin tidak diberikan kebebasan sama orang tuanya untuk bermain di luar. Akhirnya ketika di sekolah dia sangat luar biasa, bisa ke sana, ke sini, malah disuruh belajar malah main. Bisa jadi karena kebebasannya terhalang. Atau mungkin kesenangannya, dia tidak diizinkan bermain ketika di rumah. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat bertahan hidup itu berarti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang adalah rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya kasih sayang ini juga menjadi problema di kelas. Ya gimana, sih itu gak mau main sama aku, akhirnya baper, gak mau lagi belajar. Seperti itu. Dan dihargai, harga diri, keinginan untuk dianggap. Di kelas itu kadang karena terlalu banyak anak, akhirnya sedikit terabaikan. Nah itu bisa jadi membuat si anak menjadi minder, akhirnya tidak mau menampilkan dirinya di dalam kelas. Itu mungkin juga pernah Ibu Bapak dapati ya di dalam kelas. Seperti itu. Selanjutnya, nah itu tadi Ibu Bapak, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang 2 itu intrinsik atau berasal dari luar atau eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini Bu Bapak, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalkan anak ini takut dihukum, tuh mesti tanyanya, nanti aku kalau nggak kerjain kira-kira aku dihukum apa ya? Mesti kayak gitu. Terus yang kedua, wah kira-kira nanti kalau pelajarannya berbeda, kalau aku bisa jawab aku dikasih apa ya? Nah itu Bu, itu adalah motivasi eksternal. Dia belajar itu belum dari diri sendiri. Jadi masih dari nanti dapat apa? Kalau misalnya nggak kerjain, nanti kira-kira aku diapain ya? Nah seperti itu Bu. Nah kalau misalnya dia sudah masuk di motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri, itu berarti dia sudah belajar sesuai dengan keyakinannya. Untuk menjadi orang yang nantinya dia pengen seperti apa? Nanti dia mau menjadi bagaimana? Nah, makanya ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau belajar rajin, kira-kira besok saya jadi apa ya? Itu adalah motivasi intrinsik, tujuan disiplin positif. Nah, di sini Bu Bapak, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Ibu Bapak, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya, gak harus diingin sama gurunya, gak harus didikte, gak harus diperintah, tapi dia sudah bisa berjalan sendiri, berarti dia sudah merdeka. Tapi kalau dia berjalan masih ngikutin peraturan dari gurunya, bergerak baru mau bergerak kalau disuruh sama gurunya, berarti dia belum merdeka karena dia belum bisa memerintah dirinya sendiri. Seperti itu. Nah di sini dihukum oleh penghargaan. Ternyata Ibu Bapak, kita memberikan penghargaan itu tidak selamanya baik untuk anak-anak. Ternyata ada dampak yang akan kita rasakan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian hukuman dan pemberian penghargaan adalah yang pertama Ibu Bapak, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada anak kalau dikasih penghargaan, tentu yang dikasih penghargaan bangga. Tapi anak yang sudah rajin sekali Bu, tiba-tiba ada penghargaan, dia bisa turun, bisa pesimis dengan apa yang sudah dia kerjakan, atau dia mendapatkan penghargaannya dia menghukum, dapat hukuman, dia biasa mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena si anak ini udah bekerja keras, gimana caranya biar dapat penghargaan. Ternyata usaha kerasnya dia yang sudah
dia kerjakan ternyata tidak menjadi nilai positif atau mungkin temannya lebih tinggi daripada dia. Akhirnya itu bikin anak-anak tersebut menjadi down atau menjadi penurunan kualitas belajar. Akhirnya harus usaha keras-keras gak dinilai, udah keras-keras gak dapat hadiah. Nah itu loh, jadi tujuannya bukan diri sendiri tapi eksternal dari pihak luar karena hadiah gitu. Kemudian penghargaan juga dapat merusak hubungan ibu bapak. Si A dapat hadiah, si B ini gak dapat hadiah, cemburu, akhirnya enggak berteman. Sering ya ditemuin seperti itu. Yang juara 1 dan 2, yang juara 2 nggak dapat uring-uring. Sekelas misalkan juara 1, 2, 3 kita kasih hadiah. Teman-teman yang lain nggak dikasih. Cuma dapat nilai seperti itu aja. Nah itu lupa. Jadi kecemburuan yang berlebihan akhirnya teman-temannya tidak bisa menerima keadaan tersebut. Baik, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita boleh memberikan apresiasi atau pengakuan, tapi perlu diingat, beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pangkuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi memberikan penghargaan itu boleh, asal tidak berlebihan. Beri apresiasi itu boleh, asalkan tidak menyakitkan dan memberikan apresiasi ini harus sesuai dengan yang sudah dilakukan. Itu yang Bapak. Saya lanjutkan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Boleh dilihat dari sini Bu Bapak. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, nilai kebajikannya berarti rasa empati ya. Rasa empati yang besar sekali. Kemudian pembukanya adalah kemarin saya perhatikan kamu membantu temanmu. Wah kamu hebat. Tapi secara person, secara individu. Jadi jangan di depan orang banyak. Karena harapan kalau sudah seperti itu di hadapan orang banyak, akhirnya malah cuma kayak gitu aja. Nah, jadi salah lagi gitu ya. Karena guru itu serba salah. Jadi kok yang memberikan yang terbaik saja belum tentu baik. Begitu. Kemudian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, mohon izin ya Bu, saya duduk ya Ibu Bapak. Nilai kebajikan kedua adalah kepedulian. Berarti pembukanya adalah saya menghargai kamu sudah peduli dengan temanmu, kamu sudah mau membantu temanmu. Itu bisa dilakukan langsung ke teman. Gitu. Nah, sekarang Ibu Bapak mohon izin. Kira-kira mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi? Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Siti, hukuman ya. Menurut Ibu Fatin? Konsekuensi. Kemudian di nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian di nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, mengganti. Berarti konsekuensi ya, Bu? Ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini disuruh melepas sepatu.
Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Jadi suruh melepas sepatunya seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, di pelajaran PJOK. Jadi dia disuruh berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya. Nah, di sini Bu Bapak dikatakan hukuman karena tidak ada keterkaitan dengan kesalahan. Dikatakan konsekuensi karena masih ada keterkaitan dengan kesalahan. Benar sekali. Untuk tugas ini ya, kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan dan masih ada hubungannya. Kemudian konsekuensi yang terakhir ya Ibu Bapak itu hampir sama dengan nomor 2. Perbedaannya adalah yang terakhir ini adalah pelajaran PJOK. Jadi karena dia terlambat 10 menit berarti kan dia tidak pemanasan nih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dia 2 kali mengelilingi lapangan. Ibaratnya pengganti dia pemanasan seperti itu. Jadi bisa dipahami ya Bu Bapak ya untuk hukuman dan konsekuensi ya perbedaannya. Nah seperti ini Bu Bapak perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dengan sesuatu harus terjadi itu berbeda ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Karena hukuman itu meskipun mungkin secara tiba-tiba yang dilakukan oleh guru, tetapi murid itu masih tak ingat. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman tentang masa dulu waktu sekolah pernah mendapatkan hukuman di mana kita menurut kita ya salah sih, tapi nggak seperti itu juga gitu ya. Itu merupakan hukuman yang tidak akan terlupakan. Sampai sekarang saya masih ingat Ibu Bapak pernah dapat hukuman dulu di kelas 6. Nggak sengaja diajak ngobrol sama teman pelajaran matematika. Saya dilempar pakai kapur, maju ke depan. Kemudian saya dibilang, "Oh ini anak sopo, anak emang gila." Nah itu sekarang masih saya ingat. Jadi kata-kata yang menyakitkan itu hadir ke dalam hati saya dan kemudian walaupun saya mencoba untuk melupakan itu tidak akan terlupakan. Itulah hukuman secara fisik maupun hati. Sudah dapat kapur, dikata-katain orang tuanya lagi ya. Jadi waktu itu sungguh mengenal sekali seperti itu. Kemudian hukuman ini adalah anak membenci kedisiplinan Ibu Bapak. Jadi ada anak yang ketika kita hukum dia tidak akan berhenti di situ. Bukannya malah berjerak, malah semakin bandel, malah semakin jahat. Ya atau tidak? Kira sudah ya, malah tambah menjadi gitu ya. Nah kemudian konsep diri menjadi semakin buruk. Kemudian anak selalu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu yang kita dapat. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Itu adalah hal yang kita rasakan di hukuman. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Misalkan kayak tadi ganti buku, dia sebeli ganti buku, tapi kan setelah itu dia lupa karena dia salah gitu kan. Kemudian anak menghargai disiplin. Oh iya, kalau aku udah buka buku, kalau aku ngoret bukunya, nanti aku harus ada konsekuensinya nih, mesti harus ganti. Jadi dia menghargai disiplin, mengerem apa yang mau dia lakukan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau gurunya sudah bilang A, maka dia akan mengikuti tanpa harus mendapatkan hukuman. Selanjutnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dihasilkan namun untuk sementara waktu. Begitu ya Pak. Nah, di sini identitas gagal dan identitas suksesnya.
Identitas gagal pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi yang Bapak. Perilaku pasif agresif semakin meningkat, yaitu tadi nggak semakin jerah tapi semakin menjadi jadi. Kemudian identitas sukses itu masuk di konsekuensi dan restitusi. Restitusi nanti kita akan bahas lagi. Di konsekuensi sudah paham ya Bu Bapak? Kita lanjut ya. Nah, kita masuk di restitusi dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika dia bermasalah dengan temannya, dengan restitusi ini dia bisa berkenalan lagi dengan kawannya. Kemudian nomor 3 adalah tawaran bukan paksaan. Menawarkan anak-anak bagaimana solusi terbaik. Jadi bukan memaksa dia harus, nih kamu harus sekarang melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Nah, seperti itu yang dilakukan. Kemudian yang nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan, kira-kira permasalahannya apa, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya yang nomor 8, restitusi fokus pada solusi, mencari solusi bersama. Yang 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ya Bapak, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini Bapak biasanya kita lakukan secara tiba-tiba, tidak terencana. Karena ada kesalahan, langsung kasih hukuman. Dan kamu salah lari satu keliling. Anak ada kesalahan lagi, kesalahan bikin yang udah kamu sekarang bersih WC. Nah itu kan tiba-tiba tindakan tidak terencana. Padahal kita tidak berpikir untuk itu awalnya ya. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, akan seperti apa. Dia tidak dilibatkan, tidak ditanya dulu anak ini mau atau enggak. Yang penting harus. Jadi satu arah itu, satu arah dari guru. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Lebih banyak di hukuman fisik ya Bu Bapak. Lebih banyak contohnya adalah memungut sampah. Ya, walaupun itu sudah menurut kita sudah baik ya Bu Bapak, tapi ternyata hal tersebut juga masih dikaitkan hukum. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang satu berencana disepakati Bu Bapak sesuai dengan peraturan. Kalau kamu mencoret buku temanmu, berarti kamu harus mengganti. Itu adalah kesepakatan, sudah terencana dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nyaman jelas karena dia harus mengganti ya. Kemudian sikap guru adalah selalu memonitor muridnya, dilihat muridnya sudah berpikir seperti itu atau belum, dia sudah menyelesaikan tugasnya atas kesalahannya atau belum. Kemudian restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, melakukan kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi itu ada mencari dulu permasalahannya apa. Kemudian mencari dulu kebutuhan yang dia inginkan itu apa. Kemudian mencari solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama Ibu Guru, kita itu adalah pendukung
merasa bersalah. Ya karena kamu akhirnya Bu Ninda nggak bisa nyelesain tugas ini tanpa sadar sering kita keceplosan Ibu Bapak. Pengen segera selesai nih materi, berisik. Nah gara-gara kamu nih jadi pelajarannya nggak selesai. Nah inilah Bu membuat rasa bersalah. Tanpa kita mencari hal itu sudah kita lakukan sebagai teman. Contohnya misalkan, nah jangan kayak gitu sih, ayolah bantu Bu Ninda kerjain tugas ini biar cepat selesai. Terus kan kita pulang. Nah itu kadang tanpa kita sadari kita berlaku sebagai teman gitu. Kemudian pemantau, kita hanya melihat dari jauh bagaimana anak-anak belajar. Selanjutnya ada manajer. Nah, posisi manajer inilah yang paling tepat untuk kita lakukan. Sini ya Bu Bapak. Kurang jelas ya Bu? Bisa lihat di sini Bu Bapak, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan kita nyalahin ke murid ya. Ibu tuh kecewa banget sama kamu kasih tahu semuanya udah gak pernah dengerin. Nah itu bikin rasa bersalah di anaknya. Jadi anak itu bakalan berpikir, oh gara-gara aku kok jadi seperti ini. Gitu loh dulu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan. Misalkan dia nulis, tuh kan salah lagi nulisnya tuh di sini, kamu nggak pernah benar. Nah itu adalah hukum secara positif, secara omongan. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak dan cepat selesai loh pekerjaannya. Kan habis ini kita pulang. Nah itu sebagai teman. Jadi komunikasi ini menunjukkan di mana posisi kontrol kita. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti pemantau. Dia memberikan reward ke anak dengan iming-iming stiker bintang. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi guru adalah sebagai manajer. Selanjutnya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, apalagi kalau satu kelas gue ya. Itu yang terakhir tulisnya, gak bisa lebih cepat sama dia gitu ya. Jadi kesannya kayak anak itu gara-gara aku lagi gitu ya, padahal dia tidak ada niat untuk terakhir gitu ya. Cuman memang kemampuan dia sampai di situ gitu ya. Baik, kita bergerak antara peraturan, pemantauan, konsekuensi yang hadiah, kemudian nilai-nilai, manajer, dan memperbaiki. Jadi di sini kalau kamu tidak bisa, saya akan apa? Nah, diberi hukuman atau membuat tidak bisa. Selanjutnya, nah di sini Ibu Bapak contoh lagi, misalkan ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera 1 jam. Dihukum secara apa Ibu Bapak? Secara fisik ya, kita tanpa disadari. Dan dulu saya juga pernah hormat, ternyata saya mendapatkan hukuman secara fisik. Nah, kedua merasa bersalah. Ada kata-kata kecewa ya, jadi merasa bersalah. Kemudian ada berusukan, ayo dong ikut peraturan sekolah. Ini juga masih saya lakukan secara tidak langsung. Kira-kira bagaimana dari Ibu Bapak masih tidak menggunakan bahasa-bahasa ini? Bahasa-bahasa sebagai guru yang berperan atau berposisi menjadi teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi, itu pemantau. Jadi yaitu tadi ada konsekuensi. Ya. Nah, kira-kira Ibu Bapak, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apakah saya? Selanjutnya, Bupati atau Pak Sobir? Kira-kira apa Bupati? Kira-kira apa namanya?
Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau, manajer, ataukah dia sebagai teman, atau merasa bersalah, atau penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya betul, merasa bersalah karena ada kata kecewa, jadi membuat si murid ini merasa disalahkan karena dia yang salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa yang kamu? Bersalah atau penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, memvonis itu berarti menghukum sebagai penghukum. Nah, ketika kita masuk di sini, Bu Bapak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau, manajer, atau penghukum? Manajer. Benar, Pak Sendiri. Kemudian, ayolah melakukan ini demi ibu dan bapak. Nah, kira-kira teman benar sekali berarti. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman atau memantau? Mantap. Oh, mantap. Baik, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kemarin kalian boleh kalian Kecil tuh Pak. Asal kecil. ininya bukan. Kira-kira gimana Pak? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini dilakukan agar mengerti mengenai aturan yang ada di kelas. Terima kasih Pak Wayan. Iya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Di sini Bu Bapak, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengenai kendaraan roda dua? Di sini Bu Bapak. Baik, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Karena sudah ada peraturannya, begitu kan? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Karena adanya keyakinan kalau misalkan kita tidak menggunakan 3M, maka akan tertular seperti zaman pandemi ya Ibu Bapak. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus dapat datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalkan datang ke sekolah, karena kan kalau kita terlambat ya nanti akhirnya anak tidak bisa diajar maksimal gitu ya. Nah, hal itu menurut prinsipnya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang ada di dalam diri. Makanya dari itu Ibu Bapak ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti meluas menjadi lingkungan yang positif, berakhirnya dengan daerah positif. Baik Ibu Bapak, sampai di sini manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang bergambar hijau atau yang berbackground putih?
Kira-kira yang mana Bu? Yang mana Pak Subidi? Pilihannya ABC dia. Pilihannya adalah sebelah kanan, sebelah kiri. Kesepakatan kelas. Yang mana? Itu sama-sama kesepakatan kelas Pak. Tapi yang mana yang keyakinan kelas? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau Pak Wayan yang mana Pak Wayan? Sebelah kiri. Bagaimana dengan pelatih? Berbeda ya. Jadi sudah normal. Yang benar adalah yang sebelah kanan Ibu Bapak. Yang background berbeda. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Saling menyayangi, semangat, kemudian ada peduli. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri itu tidak dijelaskan. Dia hanya menjaga fungsi sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, dan itu tidak dijelaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang sudah saya buat Ibu Bapak bersama anak-anak, bersifat abstrak, kemudian merupakan pernyataan universal. Itu tadi nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Kita berpedoman dengan referensi belajar Pancasila ya Ibu Bapak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Karena anak-anak kemarin mintanya 5, jadi ya saya tanya 5 ya sudah. Terus habis itu nomor 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi membuat keyakinan kelas itu disesuaikan yang ada di dalam kelas kita saja. Apa permasalahan yang sering terjadi? Biar tidak terjadi masalah, berarti kita gunakan keyakinan kelas ini. Seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau semua warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi Bu Bapak, waktu kemarin saya membuat kesepakatan kelas ini, saya tanya dulu, kira-kira kalau kelas ini kotor, gimana gitu kan? Gak nyaman Bu. Terus saya bilang berarti bagaimana baiknya gitu kan? Menjaga kebersihan kelas. Baik, berarti itu adalah kesepakatan yang kita buat ya. Akhirnya saya tanya siapa yang setuju. Jadi semua mengacungkan tangannya. Karena kelas 1 kan belum menulis dengan baik ya. Jadi masih lambat dan masih belum teratur. Jadi saya mewakili anak-anak. Saya tuliskan ya. Kemudian sampailah di nomor 5 bergantian saat berbicara. Karena di dalam kelas saya itu sangat aktif. Jadi menyesuaikan agar dapat berjalan pembelajarannya dengan baik. Akhirnya kami buat kesepakatan bergantian saat berbicara. Kemudian karena anak-anak kelas 1 ini kan belum bisa tanda tangan, akhirnya saya menggunakan ide cap jempol. Cap jempol menggunakan pewarna dengan cat air. Jadi yang masih belum bisa pakai air itu, saya kasih di jempolnya langsung ditempel. Alhamdulillah antusias anak sangat banyak. Mungkin nanti ke depannya Ibu Bapak juga bisa membuat keyakinan kelas ini. Jadi agar kelasnya bisa lebih kondusif dan lebih efektif lagi dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T dan G. Ini juga bisa dilakukan Ibu Bapak. Ya, nah ini sebagai contohnya. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, terdengarnya dengan suara bagaimana? Satu orang berbicara, yuk yang satunya membantu, jangan. Kemudian berlaku bagaimana? Tersenyum. Gitu. Jadi, seperti contoh yang kedua lagi, misalkan memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi terdengarnya bagaimana? Saya boleh pinjam ya. Saya boleh pinjam ya. Terdengarnya kan seperti itu. Kemudian berlakunya bagaimana? Berlakunya harus memberikan barang yang dipinjam itu dengan sopan. Seperti itu ya. Jadi yang sebelah kanan itu menggunakan T, yang sebelah kiri menggunakan ability. Nah,
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa itu? Termasuk kegiatan kelas apa? Tanggung jawab mungkin? Atau kepedulian? Kepedulian? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, nilainya apa? Saling menghargai atau mungkin peduli? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah disiplin. Disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti maksudnya gimana? Tanggung jawab, saling menghargai, atau nilai-nilai lainnya kepedulian. Dilarang melakukan kekerasan. Kepedulian. Coba kita lihat ya Ibu Bapak. Inilah. Dan Ibu Bapak selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen pada diri sendiri. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menghubungi nilai, itu menghormati dan bersabar. Menggunakan masker, itu juga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari ke kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kita harus memahami keyakinan-keyakinan dari nilai-nilai universal. Jadi kita masuk di segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bu Bapak ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas yang pertama. Kedua, fasilitasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, distabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini bisa kita lakukan Ibu Bapak, misalkan anak melakukan kesalahan, salah satunya tadi mencoret buku ya. Misalkan si Azril yang mencoret buku, Azril dipanggil ke kantor mungkin yang lebih kondusif ya keadaannya, bisa sambil nyemil, ya harus seperti apa kita menanyai seperti orang hukum ya, tapi hal itu fleksibel dilakukan, bisa sambil nyemil, sambil ngobrol, duduk bersama gitu. Kita tanyakan awal mulanya, kita stabilkan dulu identitas dia dengan menanyakan dengan berkata berbuat salah itu wajib maaf. Dia terbuka. Kalau kita langsung kamu tadi ngapain? Otomatis dia langsung diam, nggak mau berbicara. Tetapi kalau kita mencoba mencarikan suasana, kemudian kita tanya, kita berkata tidak ada manusia yang sempurna, nggak apa-apa, wajar kok kalau kamu berbuat salah, gitu. Nanti insya Allah dia akan terbuka. Akhirnya dia mau menguatkan identitasnya. Nah kemudian kita di sini menjelaskan Ibu Bapak kenapa memanggil si anak dengan cara Ibu di sini itu nggak mau cari yang salah siapa ya. Yang penting sekarang yuk kita cari solusinya biar permasalahan ini selesai. Kamu kok tadi ribut-ribut sama temanmu kenapa? Nah nanti kan dia mulai nih terbuka. Akhirnya dia mau berbicara. Ya seperti itu. Kemudian kalau stabil sudah kita validasi Bu tindakan yang salah tadi. Tujuannya membantu murid untuk mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs-nya, bisa power-nya, freedom-nya, atau
Nah, dari sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita bisa menggali lebih dalam. Kamu pasti punya alasan dong, Pak. Tadi ngelakuin itu, kamu coret bukunya si Pandu kenapa? Nah, kalau kita harus Pak, pasti dia terbuka, pasti dia ngomong. Ya, alasannya aku bosan. Nah, berarti kesenangannya ini yang bermasalah. Kok sampai temennya yang lagi belajar diganggu? Berarti kan ada masalah tuh. Entah kebutuhan kesenangannya, atau mungkin bisa jadi dia kurang perhatian, atau mencari perhatian dari gurunya, atau mencari perhatian dari temennya. Itu dari kebutuhan kasih sayang. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu miliki. Ini misalkan kasus seperti si Azril yang kemarin tuh nulis, kemudian pensilnya diambil temennya, dia marah tapi untungnya nggak pukul Bu. Dia marah cuma merebut pensilnya kembali, kemudian dia pindah tempat. Nah, di sini saya menekanannya seperti ini. Kamu patut bangga dengan caramu. Gak apa-apa kamu kayak gitu. Tapi untungnya kamu tuh gak lebih dari itu. Takutnya kan lonjok ya. Biasanya anak tuh masih dikatakan lonjok. Untungnya dia gak pukul gitu. Nah itu kita kasih apresiasi. Tetapi tujuannya agar dia itu tidak melakukan lagi. Kita memposisikan diri kita seperti mereka. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kan tadi tujuannya dia lagi itu kan karena dia mau mempertahankan hasilnya. Dia tidak mau diganggu, gitu kan? Nah, selanjutnya kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, kita masuk menekankan keyakinannya, bukan? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini kita menggali motivasi intrinsiknya itu dari dalam dirinya. Nah, setelah sudah menstabilkan identitasnya, kita sudah tahu validasi permasalahannya, kita masuk menekankan menanyakan keyakinannya. Kita ingatkan kembali, tadi kan sudah bikin keyakinan kelas ya Bu Bapak ya. Terus ditanyain, apa keyakinan kelas kita? Sudah sesuai atau belum? Nilai-nilai apa yang kita kesepakati kemarin? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang menurut kamu itu baik? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nah? Itu nanti dia akan terbuka. Nah ini bukan bisa digunakan ketika melakukan studi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau ada dapat anak murid yang dia kalau ditanya apa-apa diem, nggak dijawab, maka kestabilan identitas nggak dapat, pakai validasi nggak bisa, pakai keyakinan nggak bisa juga, cuma gele-gele mangguk-mangguk. Pasti pertanyaan yang ini. Apa kamu ingin berubah lebih baik? Saya akan lagi, tanya lagi Bu. Apa saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kamu sudah merasa hebat dengan seperti itu? Nah, kemudian bisa juga dengan apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku itu menjadi sikap yang lebih bisa membantu? Kemudian, apakah kamu melakukan ini sudah sesuai, sudah benar? Bisa juga apakah bisa juga dengan kamu siap nggak jadi orang yang lebih baik lagi? Nah ini bisa Bu, kita buat untuk panduan ya, tanahnya anak yang cuma bisanya gele-gele ngaduk-aduk. Insya Allah ini sangat membantu ya. Jadi kalau misalkan pakai segitiga tes solusi tadi nggak berlaku atau nggak bisa menggunakan intervensi 30 detik gitu. Nah, sebelum masuk ke penutup, Ibu Bapak, ini adalah contoh saya kemarin praktik tentang segitiga restitusi.
Azril, Ibu memanggil Azril karena tadi ada laporan dari kakak Rafa. Katanya Azril berantem ya sama Mas Vano. Kenapa Azril? Karena pensilku diambil sama Vano udah nulis benar. Oh ya Allah ya. Jadi saat Mas Azril lagi menulis, Mas Vanonya ngerebut ya? Iya. Lalu bagaimana perasaan Mas Azril? Ya aku marah lah. Iya, wajar sih kalau Mas Azril marah. Karena kalau Ibu Ninda jadi Mas Azril pasti juga akan melakukan hal yang sama ya. Lalu apa yang Azril lakukan? Azril marah-marah. Habis marah-marah terus ngapain? Terus aku ambil pensilnya, aku duduknya pindah sama Mas Rafa. Langsung pindah ke tempat Mas Rafa ya? Iya. Betul. Apa alasan Azril melakukan hal itu? Ya. Merasa terganggu ya? Iya. Karena merasa terganggu. Azril nggak suka diganggu sama temennya ya. Baik, Ibu menghargai tindakan Mas Azril. Syukurnya Mas Azril tidak melakukan hal yang lebih dari itu, kayak memukul ya. Oke, terus sekarang coba Mas Azril pikirkan, tindakan Mas Azril itu sudah tepat atau belum? Belum. Azril masih ingat nggak kesepakatan kita di kelas itu apa? Lupa? Iya. Bu Ninda ingatkan ya, kita harus saling menyayangi dan saling menghargai. Betul. Jadi tindakan Azril sudah tepat belum sayang? Belum. Lalu keyakinan apa yang akan Azril lakukan? Bagaimana kalau diganggu? Boleh nggak marah-marah? Ya. Tidak boleh marah-marah. Nah, terus kira-kira Azril bersedia nggak? Kalau misalkan diganggu nggak marah-marah? Bersedia? Bersedia. Lalu apa yang akan Azril lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira kalau diganggu gimana? Bilang ke siapa? Bu Ninda. Iya, bilang ke Bu Ninda ya nak ya. Baik, betul sekali nak tindakanmu. Nah, sekarang Azril boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Azril. Assalamualaikum. Sebagai gambaran Ibu Bapak, kita menanyakan anak selaku sebagai posisi manajer, menanyakan dengan santai, tetapi tidak seakan-akan kita menghakimi anak. Harapannya nanti setelah kita melakukan segitiga restitusi, anak akan menjadi profil yang lebih baik. Kemudian dia tidak akan mengulangi perbuatannya dan sadar akan disiplin yang sudah disepakati di dalam kelas. Seperti itu ya Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, saya tutup sampai di sini. Dalam penerapan profil disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di sini posisi kita adalah AMO Ibu Bapak, penuntun untuk anak didik kita semua. Baik Ibu Bapak, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Monggo silakan Ibu Bapak. Dari Pak Wayan dulu. Oh, Bu Siti dulu. Baik. Monggo Bu Siti. Apa yang mau ditanyakan di disiplin positif Ibu? Iya, mungkin ada yang belum paham atau dimengerti. Terus bagaimana kalau di permasalahan boleh. Ini ya, diskusi positif. Kita kan pernah melakukan ya. Jadi anak itu selalu mengalami kesalahan, selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Jadi kasih tahu masih saja dengan cara itu gimana kendalanya? Kalau di lingkungan terus kan kita tidak bisa. Bagaimana caranya lebih banyak?
Baik. Langsung saya jawab atau mau ada tambahan pertanyaan? Saya jawab dulu ya. Baik Bu Siti, jika ada anak yang dihukum terus nggak jera-jera gitu ya, ya itu juga saya mengalami. Saya juga mengalami. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi itu tadi Bu, dengan duduk bersama, ngobrol, tapi ngobrolnya nggak harus yang formal benar ya Bu ya. Kalau saya tadi karena konten yang diharuskan jadinya memang formal gitu ya. Bisa dengan ngobrol bareng Bu, jam istirahat gitu seperti biasanya kita duduk bersama, kita tanyakan. Ketika gimana Bu? Sudah pernah begitu, tapi anaknya selalu mengulang terus. Sudah ditanyakan kebutuhan dia kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Iya. Kemudian sudah dibuat kesepakatan. Tapi kan anak itu nggak dia, nggak boleh seperti itu. Tapi Iya. masih berulang. Mungkin pendekatannya Bu, pendekatannya bisa diperbaiki lagi komunikasi dengan anak tersebut, karena kalau anak mengulang-ulang terus bisa jadi kemungkinan itu anaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kayak si Parno itu dia sering marah, kalau nggak kebetulan marah. Kebutuhan dasarnya ternyata karena dia ingin diperhatikan Bu. Jadi pengen dikasih kasih sayang. Jadi agak kalem. Jadi ya saya kasih perhatian yang lebih khusus. Walaupun tidak yang terus khusus banget gitu ya. Cuma kalau masih marah, memang beda-beda sih Bu anak-anak. Kalau si Isan itu marah naik meja, saya turunkan dulu, terus saya ajak bercanda. Isan itu kalau sama gurunya nggak bisa marah, karena saya ngobrolnya sama dia seperti teman. Tapi berlaku posisi kontrol saya adalah manajer gitu. Jadi saya menanyakan ke anak itu, kemudian menguatkan kebutuhannya, karena dia itu kan kalau marah mesti basah tangannya gitu. Jadi saya mesti nanyain, nah kamu kenapa marah, kesepakatan kamu dengan ibu apa gitu. Jadi kalau sudah bandelnya aman Bu, boleh orang tuanya diajak kolaborasi gitu. Kalau Isan kemarin gitu saya kolaborasi sama ibunya. Iya, karena si Isan ini kalau udah marah fatal Bu, meja-meja sudah bisa pindah tempat. Terus kalau marah itu fisiknya dia itu mesti biasa semua, dan pengennya mau memukul temannya itu. Tapi sudah agak berkurang. Tapi ya itu tadi Bu, tipsnya kalau pas dia marah disendirikan, diajak ngobrol, gimana caranya pendekatan seperti karena kita orang tua di sini berlakulah seperti orang tua begitu. Jadi saya memang kalau sama anak kelas 1 mungkin gimana ya, mereka tuh merasakan bukan ke guru tapi seperti ibu kandungnya. Jadi kebutuhannya tuh ada saya gitu loh di sekolah ini. Jadi benar-benar yang kayak Pano itu kalau udah marah ngambek ya luar biasa. Apalagi ada sosok-sosok anak yang tidak punya orang tua. Nah mungkin itu dari 5 kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Mungkin itu sih Bu. Iya. Iya, faktor orang tua. Iya. Jadi memang kontrol dirinya kurang. Berarti nggak jauh dari si Mardian itu berarti. Ya, Mardian tapi memang enggak. Mardian itu kalau sama saya Bu, nurut loh Bu. Ya memang Iya. Dia itu banyak kayak cuma ya begitu. Iya, ya itu Bu. Kita belum ketemu 5 dasar kebutuhannya aja. Kalau udah ketemu 5 dasar kebutuhannya, insya Allah jadi anak yang lebih baik. Ya, Dia nempel-nempel. gitu. Insya Allah Bu. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi Bu Bapak? Sudah cukup? Semoga apa yang disampaikan dari bersama-sama hari ini ya Bu Bapak yang sudah saya transferkan dari hasil saya belajar, semoga juga bermanfaat untuk sekolah kita, bisa untuk di kelas juga. Semoga nantinya juga keyakinan kelas yang belum dibuat bisa dibuat agar tercipta lingkungan positif dan budaya positif seperti yang kita harapkan sesuai dengan visi misi kita di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Belum. Baik, Bu Nida akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama. Jadi apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Di mana? Di kelas. Tujuannya untuk apa? Menjaga kenyamanan saat belajar. Oke, kita perhatikan Azel. Kira-kira sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini belum? Belum. Baik, kita bikin kesepakatannya ya. Oke, Bu Nida bantu tulis boleh? Oke, kesepakatan kelas. Nah, agar kelasnya tetap bersih, agar kelasnya selalu nyaman kita lakukan, kita harus bagaimana? Biar lingkungan kelas kita nyaman, bersih, harus bersih. Berarti kita harus menjaga apa? Kebersihan kelas. Dengan bagaimana? Boleh nggak membuang sampah sembarangan? Iya, tapi kita lihat di sini banyak sampah. Nyaman nggak belajarnya? Iya. Jadi yang pertama kesepakatan kita adalah menjaga kebersihan kelas. Setuju nggak? Benar, setuju? Setuju, ajukan jari. Ajukan tangan. Tangan kanannya mana? Oke, berarti semua setuju ya? Jaga. Oke, sekarang yang kedua. Kalau di dalam kelas kita nggak boleh berisik. Baik, kita buat kesempatan yang kedua. Nggak boleh berisik. Berarti menjaga ketenangan kelas. Setuju nggak? Berarti kesepakatan kedua adalah menjaga ketenangan kelas. Kesepakatan yang ketiga. Nah, itu berarti mengikuti kesepakatan kelas kita enggak? Keyakinan kelas kita enggak? Jangan dong. Oke, yang ketiga, boleh nggak berantem sama teman-temannya? Oh, sampai 5 jam. Iya. Oke. Nomor 3, boleh nggak pukul-pukulan? Boleh nggak nyoret bukunya teman? Berarti kesepakatan kita harus saling apa? Harus saling menyayangi. Siapa yang setuju? Ayo, siapa yang setuju? Setuju ya? Ya. Oke, yang keempat. Contek boleh nggak? Berarti harus jujur. Iya, harus jujur. Setuju nggak kalau jujur? Setuju nggak kalau jujur? Hah? Setuju nggak? Jadinya mana? Oh, setuju semua. Jadi, jujur dalam bertindak ya. Jujur dalam bertindak. Sekarang nomor 5. Kesepakatan terakhir atau keyakinan kelas terakhir. Apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira? Boleh nggak berebutan kalau ngomong? Berarti harus saling bergantian dalam berbicara. Setuju? Setuju? Mana setujunya? Ya, setuju ya? Oke, dari kelima ini kalian sudah sepakat semuanya atau belum? Sudah?
menjaga ketenangan kelas. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, jujur dalam bertindak. Yang kelima, bergantian saat berbicara. Jadi kalau Bu Dinda lagi berbicara, anak-anak harus bagaimana? Mendengarkan. Nanti bergantian. Ketika kalian berbicara, Bu Dinda yang mendengar. Dan setuju ya? Setuju. Bu Dinda tanda tangan duluan ya. Sekarang kalian anak-anak satu-satu maju ke depan ya. Sebentar ya. Sekarang Isan dulu ya. Isan dulu sini Isan. Aku nggak bisa. Jempolnya jempol kanan ya. Jempolnya. Oke. Di sini tempelin. Ya. Dah. Isan ya. Kasih tulisan dulu. Ihsan. Pano. Ini nggak boleh. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Tempelin. Ya. Pano. Kata. Udah aku bilang. Iya, aku bilang Andi. Andi baju. Nanti dulu saya. Ya, ya. Belum juga kali. Ya, Dek, kamu sini, Dek. Sini. Udah tuh Pedra tuh bukan kita. Balik Oh, ya, di. Aku dari Citra. Ya, ini kan Rafa, ini Rafa. Dokter juga ya. Ini Bu. Banyak kan? Bu, jangan. Bu, jangan loh, Bu. Azel. Bu. Iya, boleh juga. Aku makan itu. Sini, Zara. Ya, boleh. Di sini Aku boleh. mau ambil. Azel. Ya, ya. Bu, bentar, Bu. Iya, Ibran ya tadi ya. Ibran sama Zahra. Kiki. Udah, mana? Mama. Bukan mama, di mana? Zahra.